Selamat datang di podcast Kopi, kreativitas, obrolan, prestasi, dan ilmu. Be brave, be competent, be successful. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sekalian pada podcast Kopi edisi kali ini. Pada podcast Kopi edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Langsung saja kita sambut. Ini dia bintang tamunya. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Aston kare segar kena sehat. Iya, sekarang Bang Ye. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara, mungkin identitasnya bisa diperkenalkan. Saya juga ikut bawa, daerah ikut bawa, mantan juga guru di SMA 1 Amrapura. Wah, luar biasa. Rumah Bapak udah luar biasa, Pak. Bagaimana? Saya langsung saja pakai pertanyaan, Pak. Nggih, Haris. Bagaimana cara Bapak melihat perkembangan SMA atau SMK dari zaman Bapak menjadi guru sampai sekarang? Dari perkembangan itu memang sedikit ada beda programnya barangkali dengan SMA umum. SMK memang pesat sekali, memang banyak programnya, ya memang banyak prodi jurusan-jurusannya, ya memang agak pesat memang perkembangan pertumbuhannya. Dulu pada zaman Bapak masih di SMA yang juga ikut ambil untuk beberapa SMK PGRI itu misalnya salah satu, baru satu. Kemarin sekarang sudah berkembang seperti SMK ini, SMK 1 Amrapura. Hebat sekali, udah banyak sekali juga di masing-masing kecamatan itu. Saya salut itu, atau jempol. Terutama juga di sini perkembangan dari sisi lokasi areal hebat ini memang. Pribadi saya menilai SMK N1 Amrapura yang di jalur 11 dikatakan orang hebat, bagus. Lokasinya memang masuk akal dari arealnya sudah mencukupi, karena juga sudah tepat. Itu ya bagus. Mau dilanjutkan silakan. Terus bagaimana kesan Bapak terhadap SMK FES Kabupaten Karangasem, Pak? Yang tahun ini gimana kesannya? Nah, terima kasih Dek. Bapak amati, memang seperti Bapak katakan tadi, suatu program yang merupakan kurikulum wajib dilaksanakan untuk tahun ini. Memang barometernya Karangasem, kalau boleh saya katakan, ini yang paling tepat, ya, tepat dari lokasi, tepat dari posisi, dan tepat daripada segalanya. Jadi bagus sekali. Event ini perlu ditingkatkan lagi, ya, perlu ditingkatkan lagi, ya, sehingga menjadi barometernya Karangasem untuk SMK. Ya, salut itu. Bagus sekali, udah cabangnya banyak, guru juga udah banyak, programnya juga maksimal sudah apa yang merupakan program kurikulumnya. Hebat itu, memang terkenal. Ya berkembang pesat lah. Oke. Dari semuanya nih Pak, ada stand makanan gitu. Bapak udah dapat coba, Pak? Maaf aja belum Bapak keliling, baru tadi ada penilaian di karaoke, belum sempat keliling melihat stand dari masing-masing sekolah, ya, dari khususnya SMK. Nah, ini contohnya lagi, ya, pasti harus disiapkan, ya, yang bersaing sehat lah, ya, kompetitif yang sehat, ya, antara SMK, ya, berapa SMK sekarang di Karangasem ini, ya banyak sekali itu SMK yang ada di Bebanam, di Sibatan, SMK di Abang, di Kubu, di Manggis juga ada, ya. Di Karangasem aja berapa. Nah, ini makin banyak, bagus lah. Jadi SMK itu di mata masyarakat sudah hebat, sudah maksimal gitu loh. Saya rasa stand yang disediakan sudah memang dipersiapkan, memang bagus, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing SMK-nya. Nah, itu saya salut itu, setuju itu. Nah, bahkan harapan kedepannya dimajukan lagi, ditingkatkan lagi, supaya kita
untuk di kabupaten bagus, dan juga ke jenjang lebih tinggi lebih bagus lagi gitu, ya maksimal ya, untuk Pak demikian. Oke. Dari perjalanan Bapak menjadi seorang guru, Bapak, adakah tantangan tersendiri untuk Bapak menjadi seorang guru sampai sekarang? Jelas itu deh, dari pengalaman Pak jadi guru yang dulunya SMP dulu, ya tahun 80 Bapak, Maret 80 itu di Sibetan, awalnya SMP Negeri 1 Sibetan Bandung, tetap memegang program tadi pelajaran studi seni budaya, kebetulan saya. Kemudian dari tahun 83 September 83 ke SMA N1 Amlapura. Ya ada yang semunsa, apa istilahnya dulu? Semansa, semunsa. Dulu SMA Karangasem pernah, sekarang lagi semansa, Amlapura, pulak balik namanya. Toh juga orangnya memang satu. Tantangannya jelas deh. Dari setiap suatu ada periode berikutnya yang istilahnya pergantian menteri, pergantian presiden, menteri, ada juga pergantian kurikulum. Jelas itu akan dipacu kita untuk berstandar, berpegangan pada kurikulum. Dan harus profesional. Harus profesional lagi, itu ya tantangannya berliku-liku lah. Ya, kita harus ikuti itu, ya apa yang program di pusat visi-misinya. Ya, suka dukanya sih banyak, memang seorang guru gitu memang dituntut untuk mengikuti digital apa namanya IT, kayak sekarang tuh IT makin besar juga, makin dituntut. Ya kalau Bapak kan masih kelas jadul, Bapak masih kelas jadul, masih belajar ini. Ya terus Bapak udah pensiun purna karya 2016 kemarin, gitu 2016, 9 tahun boleh katakan Pak sudah kembali ke masyarakat. Mengalami pensiun gitu. Wah, ya. Luar biasa sekali Bapak ini, dari semua pengalamannya bisa mengimbangi gitu suka dukanya dalam. Iya itu deh, memang saya pribadi bukan menyombongkan diri. Dulu masih Pak baru ke SMA 1 Amlapura, di sana kekurangan guru olahraga, kekurangan guru bahasa daerah, karena basic Bapak di seni budaya dan senang juga berolahraga. Dari kepala sekolah menunjuk Bapak merangkap, pegang olahraga juga lah, pegang bahasa Bali juga lah, walaupun basicnya bukan itu, ya timbang-timbang anak-anak tidak terarah ke mendapat pelajaran itu, ya Bapak berusaha apa yang Pak tahu, itu sedang Bapak, dan juga sampai pensiun dari tahun berapa itu, kira-kira dari tahun 85, Bapak tidak lepas dari Wakase Humasnya. Humas terus, di Humas sampai pensiun, sampai di Humas. Luar biasa sekali Bapak ini. Ya. Awal tuh saya dengar, wih, kok ya. menggemparkan sekali. Juga Bapak ini ya. Senangnya juga Bapak yaitu banyak cari teman, ya gitu. Pensiun juga sudah 2016, 9 tahun lebih. Itu senangnya juga Bapak bergaul dengan masyarakat, bermasyarakat, dan juga sekarang ada di Radio Swib. Pak ikut sana, makanya Pak dipanggil sebutan penggonyak begitu saya, karena senangnya kegonyakan begini. Ya kita santai saja, tapi serius. Saya sering juga dengar radio gitu. Ya, itu kami di sana ya memotivasi lah. Jadi anak-anak juga yang lain, banyak anak-anak juga baik dari SMK, SMA yang ikut berkaraoke dulu, ada ikut apa namanya lagi itu ya, yang ajang prestasi siswa itu, ada yang ke SMA 1 dihandle oleh teman penyiar yang lain gitu. Ya. Luar biasa nih Pak. Ini Pak, pertanyaan pesan untuk seluruh sobat kopi untuk berani setidaknya mengikuti jejak Bapak sebagai seorang guru yang bermulti talenta. Boleh pesannya kepada sobat kopi sekalian Bapak. Rekan-rekan pemirsa semua ya, pendengar semua, khususnya juga yang barangkali seprofesi saya, ya janganlah merasa puas diri
di dalam berbuat atau melakukan suatu kegiatan ya yang dikatakan lebih-lebih yang dikatakan berprestasi, jangan merasa puas. Ke depan di atas ada atas lagi, di atas langit ada langit lagi, sehingga kita tidak boleh puas dengan segala apapun yang kita raih, apalagi yang belum kita tingkatkan lagi. Bervariasilah, ikutilah zaman, ikutilah kemajuan teknologi sesuai dengan profesi masing-masing. Gitu, okay. Itu aja pesan saya, jangan merasa puas diri dan jangan merasa rendah diri. Ya itu semaksimal demi anak-anak kita, anak-anak bangsa, ya sesuai dengan profesi masing-masing. Yeah, wah luar biasa sekali motivasinya dan juga programnya. Semoga motivasi Bapak ini bisa diterapkan dan bisa memotivasi banyak siswa Pak nih. Iya, termasuk juga anak-anak ya, siswa SMA atau SMK, ikuti formalitas yang namanya formal, pendidikan formal. Ya, memang ada banyak kegodaan mana itu namanya anak remaja yang Bapak maklumi, ada prestasi ke sini, ada juga kelihatannya banyak. Lebih baik IT sekarang bisa memilah dan memilih waktu. Ya. Kapan untuk kita fokus kepada hiburan di HP banyak, tapi jangan terkendala, tertunda, diganggu oleh hiburan pelajaran yang utama. Pelajaran yang ditingkatkan pertama dulu. Ya, itu saja. Gak kerasa Pak ya obrolan kita. Jujur saya merasa seru sekali. Pengalamannya Bapak itu luar biasa sekali. Buat saya itu mendengarnya luar biasa sekali. Iya, emang kalau ini secara singkat deh, secara singkat bla 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 begitu. Tapi kalau ngobrol lama itu, suka dukanya memang banyak sekali. Ya banyak sekali. Gak bisa dikatakan. Saya Bapak tidak mengaku super jadi orang, tidak. Jadi di kota Amlapura di sini Karangasem, barangkali dulu sebelum adanya SMK ini ya 5 sekolah yang Bapak pernah mengajar lah, ada mengabdikan diri ya dari PGAH dulu itu tahun 81 Bapak sudah mengabdikan diri dari Bapak dia masih di SMP Sibatan, mengabdikan diri pada PGAH, kemudian juga berdirinya PGRI 1 SMA, juga berdirinya SMA 2 Amlapura tahun 83, berdirinya SMA PGRI tahun 85. Nah itu Bapak sudah mengabdikan diri di sana. SUA juga, Parisade juga. Nah itu, inilah saya bukan menyombongkan ini karena keterbatasan tenaga pendidik zaman itu. Terima kasih Bapak. Mas Tongkare, ini semua menjadi hikmah dan juga siswa-siswi termotivasi dengan semangat. Maju, Bapak. Tongkare maju. Saya SMK Negeri 1 Amlapura siap. Maju. Terima kasih Bapak. Karena sudah mau berbagi pengalaman. Nah, Sobat Kopi, itu dia podcast Kopi edisi kali ini. Semoga podcast Kopi selanjutnya bisa mendatangkan bintang tamu yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa di podcast Kopi selanjutnya. Nantikan terus episode selanjutnya hanya di SMK Negeri 1 Amlapura. Podcast Kopi, be brave, be competent, be successful. Terima kasih. Semua Bapak.